Hai hai hai, gimana kabarnya Lur? Balik lagi sama Cionara yang suaranya merdu seperti burung kutilang. Hari ini Ece mau ngalurin film Assassination Classroom yang rilis tahun 2015. Ini adalah salah satu film fiksi dari Jepang yang mengisahkan makhluk tentakel kuning super cepat yang menghancurkan bulan dan mengancam bumi. Ia menjadi wali kelas 3E yang selalu tersenyum, di mana para murid ditugaskan pemerintah membunuhnya sebelum kelulusan demi menyelamatkan planet bumi. Dengan imbalan hadiah 10 miliar yen. Seperti apa upaya para murid untuk membunuh gurunya? Langsung saja, ini dia Assassination Classroom. Hayu orang gaskeun. Cerita dimulai dengan hancurnya 70% bagian bulan secara misterius. Menyisakannya dalam bentuk bulan sabit permanen. Pelakunya adalah makhluk gurita berwarna kuning yang memiliki kekuatan luar biasa dan kecepatan mencapai Mach 20. Para militer sibuk dengan misi mereka untuk memburunya. Namun yang terjadi malah satu persatu dari mereka ditangkap oleh si kuning itu. Makhluk ini mengancam akan menghancurkan bumi dalam waktu 1 tahun. Tepatnya pada hari kelulusan sekolah berikutnya. Namun, ia memberikan satu penawaran yang aneh. Ia ingin menjadi wali kelas dari kelas 3E di SMP Kuno Gigaoka. Shin berpindah ke kelas 3E, kelas berisi siswa-siswa dengan nilai terendah yang dikucilkan dan ditempatkan di gedung tua di atas gunung. Datanglah seseorang dari Departemen Pertahanan bernama Karasuma. Dia pun menjelaskan jika pemerintah Jepang setuju dengan syarat dari si kuning dan menjanjikan hadiah 10 miliar yen bagi siswa yang berhasil membunuh makhluk tersebut. Siswa-siswa diberikan senjata khusus, pisau dan peluru karet yang tidak berbahaya bagi manusia tetapi mampu menghancurkan sel gurita itu. Sejak saat itu, Karasuma menjadi guru asisten kelas untuk melatih mereka membunuh guru kuning. Kita sebut saja begitu ya, karena belum ada namanya. Lalu, ada seseorang yang juga diperkenalkan untuk mendukung Karasuma, yaitu wanita cantik bernama Irina Jelavic. Irina adalah pembunuh bayaran yang sangat terampil. Pada awalnya, Irina dikirim ingin membunuh guru kuning, namun berubah menjadi guru bahasa Inggris bagi kelas 3E. Shin berpindah ke tokoh utama di film ini bernama Nagisa. Ia diberitahu oleh temannya tentang kelemahan dari guru kuning yang memberikan perbedaan gambaran wajah guru kuning. Tiba-tiba Nagisa maju ke depan untuk memberikan sesuatu pada guru kuning. Ternyata Nagisa disuruh oleh temannya untuk menjadi tumbal peledak anti gurita pada guru kuning yang disimpan di dada Nagisa. こ野郎には聞いても人間が死ぬような威力じゃねえ。これタコ野郎の死体に繋がってんじゃねえの。寺坂吉田村松、私は Namun guru kuning yang mengetahui hal itu langsung menghindar dengan secepat kilat. Guru kuning yang marah langsung berubah menjadi merah. Guru kuning mengancam para siswa yang menyuruh Nagisa untuk melakukan hal tersebut dan meminta mereka untuk tidak melakukan hal yang berbahaya. Guru kuning juga menasihati mereka untuk jangan membunuh dengan mengorbankan orang lain. Karena guru kuning yakin mereka semua memiliki kekuatan dalam diri mereka sendiri. Sejak saat itulah, akhirnya mereka respect dengan kehadiran guru kuning yang kemudian dijuluki oleh para siswa sebagai Koro Sensei, atau yang dalam bahasa Indonesia berarti tidak bisa dibunuh, dan sensei berarti guru yang tidak bisa dibunuh. 殺先生にしない？おお、なんか先生嬉しいです。 Saat murid kelas 3E sedang beristirahat, tiba-tiba mereka kedatangan murid baru yang diskors bernama Karma Akabane. Alasan Karma diskors karena dia berkelahi dengan murid kelas A yang membuli anak kelas E. Meskipun dia suka berkelahi, tapi Karma adalah murid yang pintar.
Karma yang ingin menentang Koro Sensei dengan membunuh gurita yang ia tancapkan pisau di meja Koro Sensei, membuat Koro Sensei tertantang. Dengan senyum khasnya, Koro Sensei tidak mengajaknya berkelahi, melainkan memberikan makanan Karma takoyaki yang secepat kilat tiba-tiba masuk ke mulut Karma, agar Karma menjadi baik dan sehat. Juga secepat kilat menggambar kuku Karma dengan kutek yang sangat bertolak belakang dengan karakter Karma. Karma yang tidak terima langsung melemparkan sup ke arah Koro Sensei. Dengan secepat kilat juga, Koro Sensei mengubah celemek Karma menjadi seperti perempuan. Karma ingin mengetes kepedulian Sensei pada muridnya dengan menjatuhkan diri ke jurang. Karma yang hampir sampai ke dasar jurang langsung diselamatkan oleh Koro Sensei yang membuat jaring dengan tentakelnya. Koro Sensei mengatakan pada Karma bahwa membiarkannya mati bukan pilihannya. Sejak saat itu, sikap Karma pun berubah. Pimpinan Departemen Pertahanan sangat khawatir jika mereka tidak bisa menghentikan kehancuran dunia sebelum bulan Maret. Lalu, pimpinan memerintahkan Karasuma dengan mengirimkan 2 siswa pindahan ke kelas 3E. Lalu keesokan harinya, di kelas 3E, muncullah kotak hitam di belakang kelas. Ternyata itu adalah Ritsu, siswa baru di kelas 3E. Ritsu hanya bisa berkomunikasi lewat layar. Kotak Ritsu juga dilengkapi dengan persenjataan yang sangat lengkap. Ritsu langsung menembaki Koro Sensei tanpa henti yang membuat murid kelas 3E terganggu. ここの生徒は当たり前にやっていますよ。提供を続けようとしたことで後鳥羽上皇が爆風を襲う。 Murid kelas 3E harus membersihkan sisa peluru yang berserakan di kelas mereka. Karena itulah, Ritsu tidak disukai oleh teman sekelasnya yang akhirnya Ritsu dirantai oleh teman sekelasnya. Lalu, Koro Sensei menasihati Ritsu untuk bergaul dengan teman-temannya dan memuji Ritsu bahwa dia adalah kecerdasan buatan yang memiliki kemampuan alami untuk berkembang. Koro Sensei juga melepaskan rantai yang membelit di kotak Ritsu. Sejak saat itu, Ritsu berubah untuk bergaul dengan teman-temannya. Tiba-tiba datang dari atap seorang murid baru bernama Itona, yang juga disusul oleh pria berjubah putih yang mengaku jika ia penjaga Itona bernama Shiro. Itona datang ke sana hanya ingin membunuh orang yang lebih kuat darinya. Hanya satu-satunya orang yang kuat di kelas itu adalah Koro Sensei, kan? Itona yakin jika dia bisa membunuh Koro Sensei karena menurut Itona dia saudara dengan Koro Sensei. Saat jam pulang sekolah, Itona menantang Koro Sensei untuk berduel. Lalu Shiro yang menjadi wasit dengan aturan yang melangkah keluar dari ring. Ring yang di sini adalah lingkaran meja kelas yang mengelilingi Itona dan Koro Sensei ya. Berarti dianggap kalah. Tiba-tiba secepat kilat, Itona memotong salah satu tentakel Koro Sensei. Sempat mengingat sesuatu yang tidak menyenangkan, Koro Sensei tiba-tiba berubah menjadi merah karena sangat marah dan menanyakan dari mana tentakel Itona didapatkan. 怖い顔するね先生ね。 Koro Sensei yang sudah kehabisan tenaga karena tentakelnya terpotong 3 kali yang mengharuskannya meregenerasi tentakel baru, membuat kecepatan Koro Sensei menurun 48% dan kemungkinan Koro Sensei akan mati di serangan berikutnya. Dengan cepat kilat, Koro Sensei membawa pisau anti gurita yang dipegang oleh Nagisa. Yang merupakan kelemahan Koro Sensei juga tentu saja kelemahan Itona. Lalu Koro Sensei melepaskan kulit ganti miliknya ke badan Itona dan langsung melemparkan keluar kelas yang menyatakan jika Itona keluar ring dan kalah dalam pertarungan ini. Lalu Shiro membawa pergi Itona. Akhirnya para siswa pun keluar kelas. Namun Nagasi yang penasaran menanyakan pada Koro Sensei, kenapa ia mau menjadi wali kelas 3E? Koro Sensei hanya menjawab jika ia ingin menepati janjinya pada seseorang. Koro Sensei juga mengatakan pada Nagisa jika ia berhasil menghancurkan bumi, semua yang diberitahu Koro Sensei akan hilang. Tapi jika sebaliknya, Nagisa bisa menyelamatkan bumi, ia akan tahu semua kebenarannya. Koro Sensei mengingatkan bahwa yang harusnya mereka lakukan adalah membunuhnya. Koro Sensei pun membuka camp pelatihan pembunuhan untuk para siswanya. Keesokan harinya, camp pelatihan pembunuhan pun dimulai.
Koro Sensei menggunakan kecepatan match untuk mengajari mereka semua secara terpisah dengan target perbaikan mata pelajaran terbaru setiap kelasnya. Irina pun mengajar bahasa Inggris dengan sangat giat untuk para muridnya. Tidak kalah dengan Koro Sensei dan juga Irina, Karasuma juga melatih secara fisik murid-muridnya bertarung, menembak, dan juga berstrategi. Saat para siswa perempuan sedang bercerita dengan Irina, tiba-tiba Koro Sensei datang dengan berpenampilan seperti wanita yang ingin ikut mendengarkan cerita mereka. Namun, Koro Sensei yang disuruh menceritakan tentang percintaannya oleh para siswa perempuan dengan senyum yang sangat lebar tiba-tiba pergi secepat kilat. Setelah pelatihan selesai, Karasuma tiba-tiba digantikan oleh Takaoka dengan metode pendekatan kepada murid-murid seperti keluarganya sendiri. Di awal, Takaoka melatih siswanya dengan baik dengan menempatkan dirinya seperti ayah sendiri bagi mereka. Namun, itu hanya kedoknya. Ia adalah seorang diktator yang keras pada siswanya, bahkan ia menampar salah satu siswa sampai ia terjatuh hanya karena siswi itu capek berlari 20 putaran dan mengatakan lebih suka dengan didikan Karasuma. Saat Takaoka akan menghajar kembali, Karasuma datang untuk menghentikan itu. Namun, Takaoka tak mau. Ia langsung menantang pada Karasuma untuk berduel dengannya, siswa terbaik didikan Karasuma. Dan jika siswa pilihan Karasuma menang, maka Takaoka akan mengakui jika pendidikan Karasuma lebih baik daripada dirinya. Dan dia juga akan mengajukan cuti. Lalu Karasuma memilih Nagisa untuk berduel dengan Takaoka, karena Karasuma yakin Nagisa memiliki kekuatan dalam dirinya. 俺が完膚なきまでに叩きのめす。殺せば勝ちなんだ。担任は殺す先生で、教官は烏丸先生です。Tiba-tiba, salah satu siswi memberinya minuman racikan pada Koro Sensei. Koro Sensei meminumnya, ternyata itu adalah racun. Tapi racun itu tidak berefek apapun pada Koro Sensei. Semua siswa berusaha untuk membunuh Koro Sensei, namun tidak ada pernah yang berhasil. Koro Sensei mengatakan jika pembunuh yang percaya diri selalu memiliki rencana cadangan yang mereka andalkan. Lalu tiba-tiba, ないのです。どうしても、鍛えてください。 tibalah hari yang akan menegangkan, yaitu ujian untuk para siswa. Koro Sensei memberikan kesepakatan yang bagus untuk para siswanya, yaitu siswa yang mendapatkan nilai bagus di setiap mata pelajaran akan memiliki hak untuk menghancurkan salah satu tentakelnya. Yang seperti diketahui oleh para siswa, setiap tentakelnya terputus, kecepatan Koro Sensei akan menurun dan kemungkinan membunuhnya semakin meningkat. Koro Sensei pun mengajarkan setiap muridnya agar mendapatkan nilai bagus. Akhirnya, hasil ujian pun keluar. Ternyata, semua siswa kelas 3E mendapatkan nilai yang sangat bagus. Namun, para siswa ingin mengadakan pesta kembang api sebelum membunuh Koro Sensei. 押せるかな。こうなったらやるしかねえだろ。 Tibalah hari yang ditunggu-tunggu di mana Koro Sensei dibunuh. Para siswa mempersiapkan senjata mereka dan juga air karena setelah sekian lama mereka belajar, akhirnya mereka mengetahui kelemahan Koro Sensei adalah air. Saat tembakan peluru karet dan juga air diarahkan pada Koro Sensei, tiba-tiba yang terjadi... よくぞここまで。 Ternyata Koro Sensei merubah dirinya menjadi bola air yang pecah dalam waktu 24 jam. Tiba-tiba sebagian para siswa pingsan. Ternyata itu adalah ulah Takaoka yang sudah menyebarkan sebuah virus. Takaoka memberikan penawaran pada mereka dengan menukar obat penawar virus yang ditukar dengan bola air Koro Sensei. Muncul juga Itona di balik Takaoka. Karma dan juga Nagashi langsung berlari pergi untuk menyelamatkan Koro Sensei dan juga langsung dikejar oleh Itona. Siswa yang tidak terkena virus berusaha untuk menolong teman mereka yang terkena virus. Nagashi dan juga Karma naik ke atas sebuah tower yang juga diikuti oleh Itona. Perkelahian pun tidak dapat dihindari. Itona yang berusaha merebut Koro Sensei
Karma yang sudah memprediksi akan hujan pun tersenyum karena hujan turun tepat di kepala Itona yang kelemahannya air seperti Koro Sensei. Karena Koro Sensei berada di bola air, jadi ia terlindung dari air hujan. Nagisa pun memeluk Itona dan memotong tentakelnya. Sampai ke depan kelasnya, Nagisa melihat jika teman-temannya disandra oleh Takaoka. Langsung memohon padanya untuk melepaskan teman-temannya dan juga meminta untuk mereka membunuh Koro Sensei sendirian. Namun yang tidak diketahui oleh Takaoka, ternyata Nagisa dan Karma merencanakan hal ini. Ia sudah menukar bola Koro Sensei dengan bola biasa dan juga Karma juga berhasil menyembuhkan teman-temannya. Komplotan Takaoka pun dikerjai oleh para siswa. ここから先は我々に Sampai akhirnya, bola air Koro Sensei pun diambil oleh Departemen Pertahanan untuk dihancurkan. Sebelum Koro Sensei hancur, ia mengatakan jika tidak ada kebahagiaan yang lebih besar untuk guru selain melihat murid-muridnya tumbuh. Dia merasa sangat senang dan berterima kasih pada seluruh muridnya. Setelah penghancuran, tim Departemen Pertahanan merayakan keberhasilan mereka membunuh Koro Sensei, namun bertolak belakang dengan para siswa yang menangis atas kepergian Koro Sensei. Namun tiba-tiba dua pun kembali dengan Koro Sensei yang ditembaki oleh para siswanya. Namun, tiba-tiba di luar gedung sekolah, terlihat Shiro penjaga Itona yang melihat ke arah kelas, lalu pergi, dan film pun tamat. Terima kasih untuk kamu, dan kamu yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Tunggu Assassination Classroom Season 2-nya. Bye-bye!